hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga pendengar radio-radio lain yang ikut gabung kepada kajian kita sekarang, para pemirsa beberapa stasiun TV, Persada TV, Niaga TV, dan TV-TV lain, para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada, para anggota Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia, para alumni haji dan umrah di bawah penyelenggaraan Mumtaz Travel ataupun Nasratul Ummah Travel di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa susunan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kemarin kita sudah membahas dua jenis hukuman. Ada hukuman syar'i, ada hukuman qadari. Dan kita masih sedang membahas tentang hukuman syar'i. Hukuman syar'i ini hukuman yang Allah tetapkan di dunia bagi para pelaku dosa dan kemaksiatan. Seperti potong tangan bagi pencuri, hukum cambuk bagi pemabuk, bagi penuduh, hukum rajam bagi pezina, dan hukuman-hukuman lain yang Allah tetapkan di dunia. Itu hukum syar'i. Dalam hukum qadari, hukuman berupa adanya musibah, adanya umpamanya berupa ketidaknyamanan, ketidakenakan fisik ataupun psikis di dunia, berupa adanya bencana, berupa azab juga di alam kubur serta di akhirat nanti. Itu uqubat qadariyah. Nah, kita masih sedang berbicara hukuman syar'i. Allah Azza wa Jalla menjadikan hukum potong tangan bagi pencuri sebagai balasan akibat si pelaku itu menimbulkan kerusakan dalam masalah harta. Pencurian itu sesuatu yang susah untuk kita hindarkan. Karena si pencuri baik di rumah termasuk di jalan, copet umpamanya, atau yang masuk ke rumah, mereka mencuri secara diam-diam, masuk secara sembunyi-sembunyi ke rumah kita. Mereka itu menerobos bukan melalui pintu rumah seperti biasa, seperti kucing, seperti tikus, seperti ular yang masuk ke dalam rumah secara diam-diam, tidak melalui pintu masuk yang biasa. Ada yang melalui jendela, mencungkil jendela. Kalau umpamanya ular melalui lubang-lubang, pokoknya dari arah yang tidak diketahui oleh si pemilik. Oleh karena itulah maka pencurian sesuatu yang susah untuk kita hindari. Dan itu merusak harta kita. Maka hukuman yang terbaik bagi pencuri adalah memotong anggota tubuh yang biasa dipakai sebagai alat
untuk mencuri, yaitu tangan. Potonglah tangannya. Itu ketetapan yang berupa syariat. Allah menyatakan was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki ataupun pencuri perempuan, maka potonglah kedua tangannya. Tapi kerusakan yang ditimbulkan oleh pencurian itu tidak sebanding dengan kerusakan yang dilakukan di dalam kasus pembunuhan. Kalau pembunuhan menghilangkan nyawa orang, dan pencurian ini tidak bisa tercegah, tidak bisa terhentikan oleh hukuman cambuk. Setelah dicambuk, dia bisa melakukan kembali pencurian karena alat untuk mencurinya itu masih ada, yaitu tangan. Dibunuh umpamanya, dipenggal atau dirajam tidak sebanding dengan level kejahatannya. Dicambuk tidak akan menghentikan dia dari pencuriannya. Maka sebaik-baik hukuman adalah potong alat yang biasa dia pakai untuk mencuri, yaitu tangan. Demikian juga Allah menjadikan cambuk bagi orang yang merusak akalnya. Seperti para pemabuk dicambuk. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah, "Idza askara fajliduhu wa idza ada fajliduhu fa idza ada fajliduhu." Kalau seseorang itu mabuk, jilid dia, cambuk dia. Setelah dicambuk, dia kembali lagi, jilid lagi. Dicambuk lagi, terus setelah itu kembali mabuk lagi, jilid lagi sampai 3 kali. Faida ada rabi'ah. Kalau dia kembali lagi untuk keempat kalinya, fadribuhu unuqahu, penggal kepalanya. Karena hukuman cambuk itu ternyata tidak bisa menghentikan dia dari kejahatan berupa merusak akalnya sendiri. Demikian juga umpamanya orang yang merusak nama baik, kehormatan, harga diri orang lain dengan cara orang itu dituduh melakukan perbuatan zina. Nggak ada saksi, nggak ada bukti, nama baiknya tercoreng. Bahasa kita sekarang ini selingkuh dalam bentuk melakukan perzinahan dengan wanita lain umpama yang bukan istrinya. Tapi nggak ada saksi, nggak ada bukti, hanya sekedar tuduhan. Jilid orang itu. Kemudian jangan lagi diterima persaksiannya selama-lamanya. Walladzina yarmunal muhsanat walam yatu bi arba'ati minasyuhada. Orang-orang yang menuduh wanita-wanita mukminat, menuduh berzina, tapi tidak mampu untuk mendatangkan 4 orang saksi, fajliduhum 80 jaldah. Jilid mereka itu 80 kali. Wala taqbalu lahum syahadah abadan. Jangan diterima lagi persaksiannya selama-lamanya karena sudah terbukti berdusta. Nah, itu adalah beberapa hukuman syar'i. Jadi hukuman syar'i yang Allah tetapkan hanya berkisar pada 3 jenis. Sebagaimana kifarat. Kifarat itu denda penghapus dosa dari perbuatan maksiat juga. Itu ada 3 jenis. Yang paling tinggi adalah membebaskan budak, atau saum, atau memberi makan. Karena Allah Azza wa Jalla pun membagi jenis dosa ke dalam 3 jenis.
Jenis pertama adalah dosa yang ada hukuman syar'i tapi tidak ada kifarat. Cukup hukuman syar'i. Contohnya umpamanya pencuri, potong saja, nggak ada denda bagi dia. Pezina umpamanya bujang dan lajang, cambuk 100 kali, tidak ada denda. Wazaniyatu wazani fajlidu kulla wahidi minhuma mi'ata jaldah. Pezina wanita, pezina lelaki, cambuk 100 kali. Kedua-duanya, tidak ada kifarat, tidak ada denda apa-apa. Itu jenis dosa yang hanya diberlakukan hukuman had di dunia. Nggak perlu ada kifarat. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua, ada jenis dosa yang tidak ada hukuman syar'i di dunia, tidak ada had, tapi ada kifarat. Contohnya apa? Seperti umpamanya orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Dia istrinya sah, tapi dilakukan waktu sedang saum Ramadan atau sedang ihram, baik haji atau umrah dalam keadaan ihram, lalu melakukan hubungan suami istri sebelum umrahnya selesai. Umpamanya dia datang dari Madinah ke Mekah gitu ya, sebelum umrah itu ya ke hotel dulu. Masih dalam keadaan pakai pakaian ihram, sudah memulai ihram di miqat. Masuk ke hotel dulu umpamanya. Simpan barang-barang, istirahat dulu, makan dulu. Masih dalam keadaan ihram, memakai pakaian ihram. Suami istri sekamar berdua umpamanya. Pengantin baru umpamanya. Lalu melakukan hubungan sebelum umroh umpama dalam keadaan ihram, maka ini tidak ada hukuman apa-apa di dunia. Tidak dicambuk, tidak dipotong tangan, tidak dirajam, tapi ada kifarat. Seperti juga umpama yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, nggak ada hukuman, tapi ada kifarat. Kifaratnya saum 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 fakir miskin. Atau seperti zihar. Zihar itu mengharamkan istrinya untuk disentuh. Dikira bakal kuat, saking gemesnya, saking marahnya, emosinya ke istri. Lalu dia menyatakan, haram kamu bagi saya tidak akan menyentuh kamu sedikit pun. Saat marah dikiranya bakal kuat, sehari, 2 hari, 3 hari kuat. Ke-4 hari ternyata dia mencabut kembali omongannya. Maka sebelum melakukan itu ada denda dulu, ada kifarat. Pilih, ya kalau mampu bebaskan hamba sahaya. Walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabah min qabli ayyatamassa. Orang-orang yang melakukan zihar kepada istrinya, zihar itu tadi saking keselnya, saking jengkelnya, haram saya untuk menyentuh kamu. Saya nggak akan menyentuh kamu lagi selama-lamanya. Ternyata dia kembali ingin menyentuh istrinya, ingin menggauli istrinya. Fatahriru raqabah, maka hendaklah dia membebaskan budak. Min qabli ayyatamasa, sebelum kedua-duanya melakukan hubungan. Nah ternyata membebaskan budak nggak mampu karena mahal. Gak punya budak, harus beli dulu, mahal, nggak mampu. Atau zaman sekarang nggak ada budak, maka ada gantinya. Kata Allah Azza wa Jalla, faman lam yajid
Fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamasa. Siapa yang tidak mampu maka hendaklah dia melakukan saum 2 bulan berturut-turut. Aduh, sebelum melakukan hubungan sama istri. Terus faman lam yastati faman lam yastati fait'amu sittina miskin. Siapa yang tidak mampu melakukan 2 bulan berturut-turut, hendaklah dia memberi makan kepala kepada 60 fakir miskin. Itu zihar. Hanya ada kifarat, hanya ada denda, tapi nggak ada hukuman. Demikian juga al-hanath fil yamin, melanggar sumpah. Dia sumpah saya tidak akan melakukan itu. Ternyata dilakukan. Maka tidak ada hukuman apa-apa kecuali kifarat. Bebaskan budak, atau kalau nggak mampu memberi makan 10 orang fakir miskin. Kalau nggak mampu saum 3 hari berturut-turut. Begitu. Itu jenis dosa yang kedua. Hanya ada kifarat, tapi tidak ada hukuman. Jenis yang pertama hanya ada hukuman, tapi tidak ada kifarat. Jenis yang ketiga, dosa yang tidak ada had, tidak ada kifarat, tidak ada hukuman, tidak ada denda. Tapi dia wajib bertaubat dari hal itu. Dan ini ada 2 jenis. Jenis yang pertama adalah makanal wazi'u anhu tabi'iyan. Perbuatan dosa yang secara naluri, ya naluri kita mengatakan nggak layak itu dilakukan. Seperti contoh umpamanya makan kotoran, atau minum air kencingnya sendiri, atau minum darah. Maka ini tidak ada hukuman di dunia. Tidak ada juga kifarat, tapi itu dosa, wajib bertobat dari hal itu. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua, ada jenis dosa yang di bawah atau lebih ringan daripada dosa yang terkena had, terkena hukuman syar'i. Kalau tadi umpamanya berzina untuk lajang dan bujang dicambuk, untuk yang pernah nikah dirajam. Ada dosa pembuka bagi zina, tapi nggak ada kifarat, nggak ada hukuman. Seperti umpamanya menatap lawan jenis, memeluknya, menciumnya, menyentuhnya, berbicara berdua-dua tanpa ada orang lain atau berkhalwat dan seterusnya. Itu dosa, ya dosa. Ada hukuman dicambuk? Tidak ada. Ada kifarat? Tidak ada. Atau mencuri tapi nilai yang dicurinya itu sangat murah, di bawah 3 dirham. Kalau di atas 3 dirham dipotong. Ini ada di bawah 3 dirham. Umpama mencuri telur sebutir, mencuri permen. Permen harganya berapa? 1.000 rupiah. Telur 1 butirnya berapa? Mungkin 2 atau 3.000 rupiah sebutirnya. Kalau permennya yang dicuri 1 truk, mah dipotong atuh. Nah, harganya di atas 3 dirham. Mencuri barang yang seperti itu tidak ada had, tidak ada hukuman, nggak boleh dipotong tangan. Dan tidak ada kifarat, tapi wajib bertobat dari hal tersebut. Nah, itulah 3 jenis dosa. Dosa pertama, dosa yang ada hukuman syar'i tapi tidak ada kifarat. Dosa kedua, dosa yang ada kifarat tidak ada hukuman syar'i. Dosa ketiga tidak ada had, tidak ada kifarat tapi wajib tobat dari hal tersebut. Adapun sekarang syariat kifarat ada 3 jenis. Orang melakukan dosa terkena kifarat, terkena denda. Maka ada 3 jenis. Apa saja itu? Pertama adalah perbuatan yang hukum asalnya mubah bahkan ibadah.
Tapi dalam waktu tertentu, kondisi tertentu diharamkan sementara. Sementara aja, nggak selama-lamanya. Contoh umpamanya menggauli istri baik ketika ihram ataupun ketika saum ataupun ketika haid dan nifas. Menggauli istri itu bukan mubah, tapi ibadah. Tapi di waktu tertentu, di momen tertentu diharamkan sementara, nggak selamanya. Ketika saum Ramadan hanya beberapa belas jam, 13,5 jam. Dari mulai azan subuh sampai maghrib haram. Setelah maghrib silakan. Halal lagi bagi dia. Atau ketika ihram sementara aja, nanti setelah melakukan tahallul dari ihramnya menjadi halal lagi. Atau ketika haid ataupun nifas haram untuk digauli, maka setelah selesai haidnya, setelah selesai nifasnya menjadi halal lagi. Maka orang yang melanggar hal tersebut, dia dosa, dan itu dosa besar, tapi tidak ada hukuman. Yang ada adalah kifarat. Apa kifaratnya? Tergantung. Kalau umpamanya ihram dilanggar, ya menyembelih hadyu, kambing. Tapi kalau umpamanya lagi saum Ramadan dilanggar, melakukan hubungan suami istri, dendanya ya saum 2 bulan berturut-turut. Kalau sudah sampai 59 hari, pas hari ke-60-nya batal tanpa udzur, kembali dari awal tuh. Kalau mampu, kalau nggak mampu, maka memberi fakir miskin. Makan kepada 60 fakir miskin. Adapun kalau menggauli istri ketika haid atau nifas, ada kifarat ya. Sebagian ulama menyatakan ya ada. Sebagian tidak seluruh. Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan ada. Menggauli istri lagi haid dosa besar. Ketika itu dilakukan, tebusannya apa? Tebusannya menurut sebagian ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan dia wajib untuk bersedekah sebanyak 1/2 atau 1 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas gitulah. Kalau harga emas 1 juta ya berarti 4.250.000 gitu. Atau setengahnya. Ini sebagian ulama. Sebagian ulama lain seperti Imam Malik menyatakan tidak ada kifarat, tapi dia wajib untuk bertaubat karena melanggar dosa besar. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah termasuk yang berpendapat kena kifarat. Orang yang menggauli istri dalam keadaan haid ataupun nifas. Adapun kalau menggauli istrinya di duburnya, maka itu haram secara permanen. Tidak ada had, tidak ada kifarat, tapi dosa besar. Karena apa? Karena itu secara permanen. Mengkiaskan menggauli istri di duburnya dikiaskan kepada menggauli istri ketika haid dan nifas tidaklah benar. Karena ketika haid dan nifas itu masih pada farajnya itu hanya sementara. Tapi kalau pada duburnya itu permanen selama-lamanya. Sama dengan liwat, sama dengan keharaman mabuk, berjudi dan yang sejenis itu permanen. Inilah jenis kifarat yang pertama, yaitu kifarat pada perbuatan dosa yang hukum asalnya mubah. Hukum asalnya bahkan ibadah, tapi diharamkan sementara. Jenis kifarat yang kedua adalah
kifarat untuk pelanggaran terhadap janji seseorang kepada Allah, baik berupa nazar atau berupa sumpah. Atau mengharamkan sesuatu karena Allah, kemudian dia ingin menghalalkannya kembali. Maka penghalalan kembali dari apa yang sudah dia haramkan, Allah menetapkan syariat berupa kifarat yang kemudian disebut dengan sebutan tahillah. Dalam surah At-Tahrim Allah menyatakan qad faradallahu lakum tahillata aimanikum. Allah telah mewajibkan kepada kalian. Untuk apa? Untuk membebaskan sumpah-sumpah kalian yang dilanggar. Nah, jadi ada orang yang bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, kemudian dilanggar. Maka dia berdosa. Untuk menebusnya, menghapus dosanya, tidak ada had, tidak dicambuk, tidak dipotong, tidak diapa-apakan, tapi wajib dibayar dengan kifarat. Kifaratnya membebaskan budak kalau mampu. Kalau enggak, memberi makan fakir miskin atau memberi pakaian kepada 10 orang. Kalau enggak, saum 3 hari berturut-turut. Apakah melanggar sumpah itu sesuatu yang diharamkan? Enggak, kadang-kadang wajib dilanggar sumpah itu. Kadang-kadang sunnah, kadang-kadang mubah. Tergantung isi sumpahnya. Ada gitu sumpah yang wajib dilanggar, ada. Kalau isi sumpahnya buruk, jelek, diharamkan oleh syariat Islam, tapi dia keburu bersumpah untuk melakukannya. Contoh umpamanya, saking keselnya, marahnya dia kepada seseorang sampai bersumpah, demi Allah saya tidak akan menyapa-nyapa dia lagi. Wallahi la ukallimuhu abadan. Saya akan memusuhi dia seumur hidup. 7 turunan umpamanya. Saking bencinya, saking keselnya. Maka memusuhi orang diharamkan. Kalau umpamanya alasannya itu cuma urusan dunia, maka tidak boleh. Menghajar sesama muslim lebih dari 3 hari tidak boleh. La yahillu li muslim ayyahjur akhah fauqa thalathi layalin. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya di atas 3 hari, lebih dari 3 hari. Tidak boleh. Kalau urusannya duniawi. Tapi dia sudah kampung, sudah kadung, sudah kepalang sumpah. Demi Allah saya tidak akan bicara sama dia selama-lamanya, seumur hidup 7 turunan. Maka langgar sumpahnya. Tapi bayar kifaratnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Idza halafta ala yaminin fara'aita anna ghairaha khairun fa'ti ma khairu minha wa kafir an yaminik." Kalau kamu sudah bersumpah atas nama Allah dengan satu sumpah, tapi kamu melihat melanggarnya lebih baik daripada melakukan isi sumpahnya, maka lakukan atau langgar sumpahnya, lakukan hal yang lebih baik tersebut dan bayar kifaratnya. Contoh umpah kita janji nih sama kawan,
Ada pengajian jam 10 di sebuah masjid, janji sama kawan. Ada pembicaraan nih, kita jam 9 harus tiba di tempat kajian ya, ngobrol dulu, ada waktu sejam sebelum kajian. Deal gitu. Kita jam 9 sudah di tempat, sudah di TKP, kawan kita belum nongol. Masih toleransi, mungkin telat sedikit, macet atau ban bocor atau apalah. Telat 15 menit belum datang, mulai gelisah. Setengah jam, sudah setengah 10 nih, mulai nggak datang juga. Di WA nggak dibuka, di telepon mati. Aduh, mulai dongkol, mulai kesel. Jam 10 kajian sudah mulai, ini orang belum nongol juga, saking jengkelnya. Dia bersumpah, demi Allah kalau nanti dia datang saya getok dia. Saking jengkelnya. Pakai demi Allah. Boleh nggak menggetok orang karena alasan itu? Nggak boleh, diharamkan. Tapi sudah kan kadung sumpah. Ternyata jam 11 kajiannya sudah selesai, sudah memasuki sesi tanya jawab. Dia baru nongol dengan bercucuran keringat. Dia minta maaf, tadi saya bocor, kemudian karena masih pagi belum ada yang buka, saya dorong sampai 5 kilo. Sampai bercucuran keringat begini. Kenapa HP-nya nggak diangkat? Lobet, habis baterai, saya lupa ngecas. Sudah capek, keringatan, ya. Dia merasa bersalah, ketemu jam 11 getok, jangan. Jangan, kasihan dia. Dia punya uzur. Tapi sudah kadung sumpah. Langgar aja udah sumpahnya. Tapi bayar kifaratnya. Beri, kalau ada budak, bebaskan 1 orang budak. Kalau nggak ada, beri makan 10 fakir miskin atau beri pakaian yang biasa kita berikan kepada keluarga kita. Atau kalau nggak mampu juga, udah saum 3 hari berturut-turut. Itulah jenis kifarat yang kedua, yaitu kifarat karena dosa berupa melanggar perjanjian yang dia buat dengan Allah, baik berupa nazar ataupun berupa bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla. Jenis yang ketiga, kifarat sebagai pengganti terhadap apa yang hilang akibat kesalahannya. Dia melakukan sebuah kesalahan. Akibat kesalahannya itu ada sesuatu yang hilang, milik orang lain. Seperti membunuh secara tidak disengaja. Lagi nyupir umpamanya, terkantuk-kantuk, kemudian oleng ke trotoar, ada orang tertabrak mati, nggak disengaja. Atau polisi atau umpamanya ABRI lagi umpamanya ngutak-atik pistolnya, dibersihin di otak, ternyata nggak sengaja meledak. Pelurunya mengenai orang, mati, nggak sengaja. Kesalahan yang mengakibatkan ada sesuatu yang berharga hilang milik orang lain. Tidak ada dosa di sana. Tapi ada kifarat. Atau seperti membunuh binatang buruan tak sengaja dalam keadaan ihram. Maka ini termasuk di antara jawabir. Jawabir itu ya pengganti sesuatu kerugian milik orang lain karena kesalahan dia. Inilah 3 jenis kifarat atas 3 jenis kesalahan. Nah, syariat menyatakan tidak pernah ada satu kemaksiatan yang di dalamnya ya ada hukuman had, ya ada juga kifarat, tidak ada. Atau umpamanya
ta'zir. Ta'zir itu ancaman azab atau ancaman hukuman yang didasarkan pada ijtihad hakim. Jadi kalau ada sebuah dosa ada hadnya maka nggak ada kifarat. Kalau ada sebuah dosa ada kifaratnya maka nggak ada hadnya. Nah sekarang apa mungkin sebuah maksiat di dalamnya terkumpul antara ta'zir dan kifarat? Maka ada dua pandangan dalam hal ini. Contohnya seperti melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan di siang hari, ataupun umpamanya ketika ihram, ataupun ketika si istri sedang haid. Apakah ada kifarat? Jelas kifarat ada. Apakah ada ta'zir? Maka para ulama berbeda pendapat dalam hal ini antara yang ada dan yang tidak ada. Yang jelas semua dosa akibat pelanggaran dari apa yang Allah haramkan tidak lepas dari salah satu di antara dua jenis hukuman atau tiga jenis. Ada had, ada kifarat, ada ta'zir. Pasti ada salah satu di antaranya. Dosa yang dilakukan dengan ada ancaman had maka tidak ada kifarat. Kalau ada dosa yang terancam dengan kifarat maka tidak ada had. Dan kalau ada umpamanya dosa yang tidak ada kifarat, tidak ada had, maka ada ta'zir. Itu dosa ancaman dosa berupa azab yang wajib kita untuk bertobat dari hal tersebut. Adapun dosa yang dilakukan terkena had, mau tobat mau tidak, maka dosa itu terhapus. Demikian juga yang ada kifarat, dosanya terhapus. Maka kalau sebuah pelanggaran yang ada had tapi tidak dilaksanakan had tersebut, maka dia akan diazab di akhirat sekalipun dia bertobat dari hal tersebut. Seorang pencuri umpamanya tobat, tapi dia tidak dipotong tangannya, maka tetap akan memperoleh azab. Demikian juga seorang pezina umpamanya dia bertobat dari zinahnya, tapi tidak ditetapkan hukuman had, maka dia tetap akan memperoleh azab tersebut di akhirat. Demikian juga umpamanya pemabuk atau penuduh, dia bertobat dari hal itu tapi tidak dilakukan hukuman had kepadanya, maka dia akan tetap memperoleh azab baik di alam kuburnya ataupun di alam akhiratnya nanti. Walhasil seluruh dosa yang diakibatkan akibat melanggar dari apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah lepas dari tiga jenis hukuman tadi. Mungkin ada had, mungkin ada kifarat, mungkin ada ta'zir, tapi yang jelas dari tiga jenis hukuman tadi kita wajib untuk melakukan taubat dari itu semuanya. Selain sabar, pasrah, ridho dengan hukuman yang ditetapkan oleh Allah di alam dunia ini. Inilah penjelasan tentang jenis-jenis hukuman syar'i di dunia, baik hukuman syar'i berupa had, kifarat ataupun ta'zir. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas lebih detail tentang hukuman qadari ya. Ini kita baru selesai membahas tentang hukuman syar'i. Kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Syukran Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada. Bagi yang akan bertanya langsung kepada Ustaz, kami persilahkan bisa melalui line telepon di nomor 022 8686267 atau
Sekali lagi di nomor telepon 022-8686-2637 ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Baik, kita akan angkat penelpon terlebih dahulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya masalah hukuman. Ada hukuman tajang, ada hukuman cambuk, ada hukuman jilid yang tidak ada saksinya yang benar. Yang ingin saya tanyakan, apakah hukuman jilid itu berupa apa? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana hukuman jilid? Dicambuk, Pak. Berapa kali dicambuknya ya tergantung jenis hukumannya. Ada yang sudah ditetapkan seperti 100 kali untuk para pezina bujang dan lajang. Ada yang 80 kali seperti orang yang menuduh tanpa bukti. Ya, ada yang tergantung kepada ijtihad hakim, dicambuk. Punggungnya ya, badannya, punggungnya ataupun perutnya ya. Itu yang dimaksud hukuman jilid. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, kita akan angkat lagi penelpon yang masuk ya, silakan. Halo. Ya, tampaknya terputus. Kami persilakan lagi bagi para pendengar dan pemirsa yang akan bertanya langsung kepada Ustadz. Silakan bisa menghubungi kembali di nomor 022-8686-2637. Sekali lagi di nomor 022-8686-2637. Ataupun bisa mengirimkan pertanyaannya melalui SMS atau WhatsApp. Kirimkan ke nomor 0811-227-1476. Baik, pertanyaan melalui pesan singkat Ustadz. Bismillah, pertanyaan dari Sandi di Cirebon. Hukumnya di mana istri mendaftar haji dulu sebelum nikah, suami mendaftarkan haji baru kemudian apakah itu dibolehkan? Karena suami tidak masuk antrian karena alasan mendampingi istrinya. Apakah itu termasuk tindakan yang zolim terhadap jamaah haji lainnya karena tidak ikut dalam antrian karena mendampingi istrinya? Silakan Ustaz. Barakallahu fiik. Iya, seorang wanita sebelum nikah sudah dapat kuota haji tahun sekian, belum nikah, lalu menikah, lalu dia mau berangkat sama suaminya belum dapat kuota, akhirnya diajukan, dan karena memang wanita ini butuh mahram dari suaminya, akhirnya dapat. Kalau itu merupakan aturan dari negara, ya tidak zalim. Karena apa? Karena memang dia berkewajiban untuk mendampingi istrinya pergi ke tanah suci, menunaikan rukun Islam yang kelima, dan aturan yang ada membolehkan hal itu. Maka tidak apa-apa selama itu ada aturannya. Kecuali kalau umpama itu tidak ada aturan, kemudian dia melakukan itu dengan jalan riswah atau suap, baru itu tidak boleh. Karena apa? Karena mengambil hak orang lain. Jadi orang lain yang sudah dapat kuota akhirnya tersingkirkan karena dia. Dan itu melanggar aturan yang ada. Maka tidak boleh. Cari cara lain untuk bisa mendampingi istrinya. Apa istrinya daftar ulang lagi? Atau syukur-syukur kalau bisa suaminya punya rizki yang berlebih, kemudian bisa daftar ke haji plus, bahkan haji furoda. Sekarang daftar, tahun ini juga bisa berangkat. Itu jalan lain yang lebih baik, maka dibolehkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz dan tim Tarbiyah Sunnah dalam lindungan Allah dan diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Ustaz, bagaimana jika ada istri yang sudah hijrah terlebih dahulu, alhamdulillah, namun suami belum hijrah, namun suami mau mengantar ke kajian dan membiayai istri dalam belajar tahsin, namun si suami kalau diingatkan untuk beribadah sholat 5 waktu dan mengurangi merokok atau jangan merokok, dia tidak mau mendengarkan si istri.
lalu berimbas kepada hubungan suami istri yang mulai dingin dikarenakan si suami tidak senang untuk diingatkan. Bagaimanakah sikap si istri, Ustaz? Mohon pencerahannya. Jazakallahu khairan. Silakan. Ya, wa jazakillahu khairan. Kalau kesalahan suami itu fatal, berupa mengabaikan kewajiban atau melanggar sesuatu yang haram secara qat'i. Mengabaikan kewajiban itu contohnya tidak sholat, tidak shaum Ramadan, tidak zakat padahal sudah berkewajiban, tidak haji padahal sudah mampu. Atau melanggar yang haram seperti mencuri, membunuh, mabuk, zina, atau berjudi. Wajib diingatkan semaksimal yang bisa, yang apabila sudah diingatkan ternyata tidak mau menurut, tetap dia tidak sholat, tetap dia tidak Ramadan, tidak shaum Ramadan, tetap dia umpamanya mabuk, tetap dia berjudi, maka itu sudah menjadi alasan syar'i bagi si istri untuk mengajukan khulu, untuk mengajukan gugatan cerai. Karena apa? Karena hak Allah Azza wa Jalla saja sudah diabaikan. Maka boleh si istri mengajukan khulu setelah dia berupaya maksimal memperbaiki, tapi tidak bisa diperbaiki. Jadi pada intinya kalau kerusakan hubungan atau kerusakan apapun masih bisa diperbaiki, perbaiki terlebih dahulu. Kalau sudah tidak diperbaiki padahal kerusakannya itu super fatal, seperti tidak sholat, mengabaikan kewajiban sholat, baik sebagian apalagi seluruhnya gitu ya. Sholatnya itu sepekan sekali cuma Jumatan, yang lebih parah cuma setahun 2 kali, hanya Idul Fitri, Idul Adha, Jumatan pun tidak. Yang lebih parah lagi nggak pernah Idul Fitri, Idul Adha juga enggak. Orang seperti ini yang tidak sholat kadang-kadang saum, tapi sholatnya tidak belang-belang. Jangankan tidak sholat sama sekali, atau hanya setahun 2 kali, atau hanya Jumatan. Kalau sehari-harinya juga banyak diabaikan. Dia sholatnya hanya maghrib saja, isya saja. Kadang-kadang subuh tidak. Maghrib, zuhur, asar, di tengah-tengah kerja juga tidak. Walaupun hanya itu, hanya sekali waktu, tapi rutin dilakukan. Meninggalkan sholat tertentu, walaupun masih menunaikan sholat yang lainnya, maka itu sudah menjadi alasan syar'i untuk mengajukan khulu, gugatan cerai. Ya, apalagi kalau umpamanya si istri merasa tidak nyaman dengan badan dan nafas suaminya karena dia menjadi seorang perokok, otomatis nafasnya tidak segar dan diyakini penuh bakteri. Jadi rokok yang dihisap itu walaupun umpamanya dia tidak pernah merokok di rumah, sekali ngerokok ke hutan, ke gunung, beres ngerokok ke rumah lagi, tetap saja nikotinnya bersarang di paru-parunya. Ada bakteri, ada zat-zat kimia bercampur dengan bakteri-bakteri yang mungkin dia sedot ketika nafas, ada polusi bersarang di paru-parunya. Ada zat kimia, ada nikotin, ada racun, ada bakteri. Dan itu terkeluarkan lewat nafasnya. Ketika bicara, ketika nafas dikeluarkan, mengotori udara di sekitarnya. Dia bernafas di rumahnya, terhisap oleh istrinya, oleh anaknya. Nempel di dinding, nempel di baju, nempel di badan, nempel di gordeng-gordeng. Terhisap oleh seluruh anggota keluarganya. Zalim gak tuh orang? Zalim. Walaupun dia merokoknya tidak pernah di hadapan orang, selalu menyendiri. Dan perokok pasif lebih rentan dengan risikonya daripada perokok aktif. Mengetahui dan meyakini hal itu, istrinya tidak lagi nyaman dekat dengan suaminya.
Apalagi melakukan hubungan suami istri, otomatis kehisap nafasnya yang penuh racun dan bakteri tersebut masuk ke paru-paru istrinya, masuk ke darahnya, masuk ke otaknya. Yakin hal itu tidak nyaman lagi. Maka ditambah dengan yang tadi, mengabaikan kewajiban sholat, maka wajib dinasihati, wajib didakwahi, wajib diingatkan semampu yang dia bisa. Kalau tidak bisa diperbaiki, tidak bisa diingatkan, maka boleh mengajukan khulu, gugatan cerai kepada suami seperti itu. Oleh karena itulah maka ini solusi. Jangan sampai tetap berada dalam penderitaan melihat pasangan hidupnya separah itu. Perbaiki dulu semampu yang kita bisa. Kalau tidak bisa diperbaiki, maka tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, gugatan, ajukan gugatan khulu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya kita angkat melalui line telepon. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Selamat pagi, dengan Abu Sofyan dari Parompong. Abu Sofyan di Parompong, silakan. Silakan. Pak Ustadz, mau tanya Pak Ustadz, saya suka kalau sholat subuh atau sholat harian biasa di dekat masjid dekat rumah. Kebetulan ada salah satu jemaah kita itu suka bawa anak-anak yang bagi saya sih mengganggu kehusuan ya Pak Ustadz ya. Apa tindakan yang harus saya perbuat Pak Ustadz? Apakah saya harus menegur atau membiarkan aja Pak Ustadz? Saya pindah ke masjid yang lain Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fik. Pak Abu Sofyan di Parompong, Lembang. Barakallahu fik. Boleh nggak membawa anak ke masjid? Kita lihat apakah di zaman Nabi dan para sahabat ada nggak orang yang ke masjid membawa anak-anak? Rasul SAW ada nggak? Iya ada. Beliau pernah membawa cucunya Hasan dan Husain. Mengganggu apa tidak? Ya pastilah mengganggu. Ya. Ketika sujud naik ke atas kepalanya, ke atas punggungnya. Karena itulah Nabi SAW lama sekali sujudnya. Gak berani bangkit. Kalau bangkit nanti cucunya terguling jatuh. Saking lamanya ada seorang sahabat yang kemudian penasaran, dia angkat kepalanya melihat, oh ternyata di atas punggung Nabi SAW ada cucunya Hasan dan Husain. Ya, itu pasti ada gangguan. Nabi SAW menyatakan, saya ingin memanjangkan sholat saya. Tiba-tiba saya mendengar tangisan seorang anak. Maka saya percepat sholat saya karena saya tidak ingin ibunya terganggu dengan tangisan anaknya. Dan itu menunjukkan apa? Ada emak-emak yang bawa anak ke masjid untuk sholat. Sampai di tengah sholatnya menangis. Ya. Berkata Syekh Salim, ini dalam kitab Bahjatun Nadr dan Syarah Riyadhus Shalihin, ketika menerangkan hadis ini. Wa 'alal aba as-sabru 'ala adahum. Bagi para orang tua, para bapak wajib sabar menghadapi gangguan mereka. Gangguan anak-anak selama menunaikan sholat. Ada tipikal anak yang memang mengganggu seperti itu. Yaitu risiko dari sebuah kondisi. Nah, tapi bisa nggak risiko itu diminimalisir? Tentu saja bisa. Kita bicara baik-baik dengan ke anaknya, sambil dipuji, sambil dilembutin, anaknya lucu, solihah. Tapi nanti kalau sholat jangan teriak, jangan lari-lari ya. Kalau bisa ya. Bilang juga ke bapaknya, bisa nggak ini dinasihati agar diam sejak dari rumah. Seperti itu ya. Kalau ternyata gangguannya itu fatal, setiap kali lari-lari ya,
kemudian mengambil mikrofon azan ketika orang sholat. Dan mengganggu semuanya. Dan ada sebagian jamaah yang tidak sabar, coba musyawarahkan sama DKM. DKM-nya nanti mengumumkan kepada bapak-bapak, mohon dijaga kalau anak tersebut memang tidak bisa dinasihati. Karena memang karakternya. Karena memang usianya masih sangat balita umpamanya. Tidak bisa memahami apa yang disampaikan. Maka tekankan ke bapak-bapaknya, belum saatnya untuk dibawa ke masjid. Bapaknya ngotot, tapi kan kita harus mendidik anak. Ada saatnya nanti. Nasihati dulu di rumah, nanti dibawa ke masjid, asal jangan main-main, lari-lari, teriak-teriak, ketawa-ketawa. Kalau ketawa lagi, mengganggu lagi, nanti nggak akan diajak lagi. Bisa begitu. Kalau umpamanya baik, kasih apresiasi, kasih hadiah, permen kek, coklat kek, atau sesuatu yang tidak merusak giginya. Nanti anak itu senang dan akan bertambah baik dan menjadi pelajaran bagi anak-anak lainnya yang suka mengganggu. Jadi resiko itu, gangguan itu bisa diminimalisir dengan musyawarah, dengan aturan yang ditetapkan dan penyampaian dari aturan itu yang baik, yang bijak, yang tidak menimbulkan permasalahan ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat dari Abu Salma di Padalarang. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga serta seluruh kaum muslimin senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ana bekerja di perusahaan, beberapa tahun lalu pernah menerima uang fee yang diberikan oleh supplier. Kemudian setelah Ana hijrah dan mengetahui bahwa itu hukumnya haram, maka Ana menyampaikan ke supplier tersebut untuk tidak memberikannya lagi, dan alhamdulillah mereka tidak memberikan uang fee lagi. Apakah ketidaktahuan yang pernah Ana lakukan itu termasuk ke dalam kemaksiatan, dan apakah yang Ana sampaikan ke supplier tersebut bagian dari bertobat? Mohon nasihatnya Ustaz. Silakan. Baik, barakallahu fik ya. Kalau tidak tahu, maafu, termaafkan. Akan tetapi apa yang sudah diambil, dimakan oleh dirinya yang bukan menjadi haknya, semampu mungkin kita kembalikan. Baik kepada si supplier atau kepada kantor tempat kita bekerja. Hadiatul ummal atau hadiah bagi para pekerja itu milik atau hak tempat dia bekerja. Mungkin relasinya puas dengan pelayanan kita. Dan kita melayani demikian itu sudah ada gaji. Dan kita memang digaji untuk melayani sebaik-baiknya. Kalau supplier atau vendor atau relasi kita itu umpamanya puas, lalu memberikan bonus hadiah. Bonus hadiah itu milik kantor tempat kita bekerja, perusahaan tempat kita bekerja. Setorkan ke bosnya bahwa klien kita puas dan memberi bonus ini nih. Kalau kata bosnya, oke, terima nih, karena kamu bagus mengangkat citra baik kita, saya kasih hadiah, boleh. Karena itu bukan lagi hadiatul ummal, tapi itu merupakan bonus dari perusahaan untuk kerja kita yang memuaskan. Mekanismenya ada seperti itu ya. Kasihkan dulu, setorkan dulu, nanti kalau diberikan lagi oke, milik kita. Kalau enggak ya udah enggak. Nah, kalau dulu kadung sudah begitu, hitung berapa yang sudah kita makan. Yang bukan uang kita, bukan hak kita, kembalikan kepada yang berhak. Bilang ke bosnya, ke kantornya, dulu saya suka menerima hadiah, ternyata itu bukan hak saya. Ternyata itu hak perusahaan, nih saya setorkan sekarang. Si bosnya kagum, oh kamu bagus, kalau gitu jujur udah saya hadiahkan kepada kamu. Dan dia berwenang untuk itu, boleh menjadi hadiah bagi kita, halal insya Allah ya. Itu aja solusinya, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya.
Pertanyaan selanjutnya dari Abu Hanan di Baros. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga serta kaum muslimin. Ustadz, membaca Al-Quran di kuburan kan tidak boleh. Bagaimana ketika seseorang melakukan sholat jenazah di kuburan sedangkan di sana ada bacaan surat Al-Fatihah? Mohon penjelasannya Ustaz. Silakan. Iya, barakallahu fiik. Dibolehkan melakukan sholat jenazah di kuburan bagi yang tidak sempat menyolatkannya secara langsung sebelum dikuburkan. Karena itu pun pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Ada wanita tukang nyapu di masjid, suatu saat meninggal di malam hari, diurus oleh para sahabat, dikuburkan, dan Nabi SAW tidak diberitahu karena menganggap tidak pentinglah, ini bukan orang penting gitu. Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, mana wanita yang biasa nyapu? Dikabarkan sudah meninggal. Oh, kenapa tidak ngasih tahu aku? Karena dianggap tidak penting. Tunjukkan di mana kuburannya. Ditunjukkan, lalu Nabi SAW datang ke kuburan dan menyolatkan si wanita tersebut. Para sahabat juga ada yang ikut di belakangnya. Dibolehkan sholat jenazah di kuburan karena tidak ada ruku, tidak ada sujud. Hanya berdiri dengan 4 kali takbir minimalnya, bisa lebih, ya, menghadap ke kiblat. Dan itu dibolehkan. Bukankah ada bacaan Fatihah? Iya, tentu saja ada bacaan Fatihah, tapi tidak dengan niat membaca Al-Quran secara khusus. Itu sholat jenazah. Hanya dalam sholat jenazah ada bacaan Fatihah dan mungkin ada bacaan surat lain yang pendek setelah Fatihah, dibolehkan. Jadi harus dibedakan antara membaca Al-Quran secara khusus serta dengan membaca ayat-ayat atau surat tertentu di dalam sholat dengan niat sholat, ya. 2 hal yang berbeda. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Endar di Bandung. Ustadz, bolehkah Assalamualaikum Ustadz, bolehkah salat syukrul wudu di waktu-waktu terlarang untuk sholat? Silakan. Iya, barakallahu fiik. Andar di Buah Batu, di Gunung Batu, di Bandung. Iya, sholat syukrul wudu termasuk sholat yang ada sebab dari aspek sebab, tapi termasuk sholat mutlak dari aspek waktu. Karena itulah maka tidak boleh dilakukan pada waktu yang terlarang. Yang terlarang itu pas matahari di tengah-tengah, atau pas matahari tenggelam, atau pas matahari terbit, ba'da asar, ataupun ba'da subuh sebelum matahari terbit, ya. Maka lakukan syukrul wudu nanti setelah waktu tersebut tidak terlarang untuk melakukan sholat, ya. Karena sholat syukrul wudu itu waktunya luas, bisa kapan saja, ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Ya, syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Kasmita di Gunung Batu. Ustadz, izin bertanya Ustadz. Assalamualaikum. Apakah tidak termasuk perbuatan riya apabila pada saat memberi makan pada fakir miskin mengumumkannya bahwa ini merupakan pembayaran kifarat? Satu soalan lagi Ustadz, kalau diizinkan, apakah zikir setelah sholat fardu termasuk zikir muqayyad atau zikir mutlak? Syukran atas jawabannya. Barakallahu fiik. Silakan. Baik, wa fika barakallah. Pertama, tidak ada keharusan bagi kita untuk memberitahukan bahwa ini adalah kifarat. Udah ngasih-ngasih gitu aja. Boleh memberitahukan? Boleh, nggak masalah. Tapi tidak harus. Sudah kasih gitu ya. Kalau bertanya ini apa, boleh dijawab, boleh. Baik itu kifaratul aiman, kifarat karena melanggar sumpah, atau kifarat menebus zihar kepada istri, atau kifarat karena umpamanya melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, tidak mampu saum 2 bulan berturut-turut,
Akhirnya memberi fakir miskin 60 orang fakir miskin untuk makan. Maka tidak harus diberitahukan. Kasih-kasih saja. Kalau diberitahukan apakah ria, ya tergantung niat. Kalau niatnya dalam rangka ingin dipuji, ingin dapat sanjungan, ya itu tidak ikhlas. Itu tidak boleh. Itu masuk ke dalam ria. Ria itu ingin dilihat oleh orang lain dalam rangka memperoleh pujian mereka. Tapi kalau kita murni lillahi ta'ala, ini kewajiban saya. Mau dipuji, mau tidak oleh orang, mau dicela, mau tidak oleh orang. Sebab ada orang munafik mencela perbuatan tersebut mungkin saja. Mentang-mentang kan begitu. Apapun yang dilakukan orang mukmin salah selalu di mata orang munafiknya. Ya, jangan pedulikan. Kita berbuat lillah, bukan linnas. Untuk Allah, bukan untuk manusia. Untuk dibalas oleh Allah, bukan oleh manusia. Untuk dinilai dan diberi apresiasi oleh Allah, bukan oleh manusia. Memberitahu atau tidak ada pengaruhnya. Asal niat kita tetap lillahi ta'ala, maka itu bukan riya. Ini pertanyaan yang pertama. Kedua, apakah zikir ba'da sholat termasuk muqayyad atau mutlak? Muqayyad. Kenapa? Karena sudah ditentukan momennya, yaitu ba'da sholat dan juga zikirnya. Begitu salam istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lalu Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalal wal ikram, dan seterusnya sampai akhirnya oleh Nabi alaihi salatu wasallam sudah ditentukan. Kalau sudah ditentukan baik momennya ataupun urutan-urutan zikirnya, lafaz-lafaz zikirnya, berarti itu termasuk yang muqayyad, bukan yang mutlak. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya melalui pesan singkat dari Abdul Malik di Kalimantan Timur. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana menasihati orang yang lebih tua dari kita sedangkan dia melakukan kesalahan atau melanggar hukum agama? Silakan. Barakallahu fiik. Memberi nasihat tidak dibatasi oleh jabatan, oleh usia, oleh gelar, oleh status. Tetap saja wajib dilakukan antar sesama muslim. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Dan ini termasuk bab ta'awun alal birri wa taqwa. Ya, qulil haqqa walau kana muran. Katakan yang benar itu walaupun pahit. Ya. Nah, cuma teknis, cara, kalimat berbeda antara kepada orang yang berpendidikan dengan yang tidak, yang pendidikan rendah ataupun yang tinggi, kepada orang yang punya jabatan atau yang tidak punya jabatan, kepada yang lebih tua atau kepada yang muda. Hanya beda cara saja. Bagaimana caranya menasihati orang yang lebih tua? Tergantung posisi kita. Saya umpamanya sering didatangi oleh orang yang jauh lebih tua daripada saya. Kemudian dia minta nasihat, bertanya ini, bertanya itu, ya sampaikan seadanya. Walaupun saya lebih muda, dia lebih tua. Tapi dia memandang umpamanya saya lebih mengetahui sedikit daripada dia tentang masalah itu, disampaikan secara bijak. Ingat bahwa ini orang yang lebih tua dari kita. Kalimatnya disesuaikan. Cara nada bicaranya disesuaikan. Berbeda dengan menasihati anak kecil atau ABG atau pemuda yang lebih muda daripada kita. Berbeda. Sesuaikan juga dengan karakter yang dimiliki oleh orang tersebut. Fleksibel. Tergantung usia, tergantung pendidikan, tergantung posisi antara kita dengan dia, tergantung karakteristik dia juga ya. Semuanya itu mempengaruhi. Dan kita yang lebih tahu bahwa cara terbaik
menasihati dia itu bagaimana, kita yang lebih tahu disesuaikan dengan yang hal-hal yang tadi dari segi usia, pendidikan, termasuk karakter, termasuk situasi ketika kita menyampaikannya. Itu mempengaruhi. Yang jelas sebijak yang kita bisa dengan tetap nasihat itu tersampaikan kepada dia, ya. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Baik. Terima kasih Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita ke penanya selanjutnya Ustaz dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan ilmu untuk Ustaz dan kami semua. Amin. Izin bertanya Ustaz, apabila ada seorang wanita telah melakukan perzinahan sebelum dan setelah menikah dengan laki lain, namun suaminya saat ini tidak mengetahuinya, bagaimana hukuman yang harus wanita tersebut tunaikan agar tidak Allah hisab lagi di akhirat kelak Ustaz? Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Silakan. Ya, wa jazakallahu khairan. Wanita tersebut wajib bertaubat dari perbuatannya tersebut. Dia berhenti dari perbuatan tersebut, menyesal, bertekad tidak mengulang kembali. Ini yang pertama. Tingkatkan ibadah amal soleh, perbanyak infak dan sedekah. Karena infak sedekah itu menghapus dosa, bisa meredam kemurkaan Allah. Jauhi semua dosa-dosa lain besar termasuk yang kecil sebagai bukti dari tobatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wajib dirahasiakan. Gak boleh ada orang yang tahu kecuali dia dengan Allah Azza wa Jalla. Orang terdekat gak boleh tahu, suaminya, ayahnya, orang tuanya, adik kakaknya, anaknya kalau dia sudah punya anak. Itu cukup antara dia dengan Allah. Memberitahukannya disebut mujaharah. Mujaharah itu memberitahukan dosa yang sudah kita lakukan kepada orang lain. Sudah, tutup rapat-rapat. Ini yang kedua, ya. Terus yang ketiga, apakah dia harus meminta dihukum rajam? Kalau dia orang itu di Indonesia atau di negara yang tidak memperlakukan hukum rajam, nggak bisa. Nah, perlu lapor ke polisi, ya polisi saya sudah zina, tolong rajam. Bisa? Nggak bisa. Kalau laporan begitu oleh polisi ditertawakan. Datang ke Ustadz tolong rajam saya. Boleh nggak Ustadz ngerajam? Nggak boleh. Dia pertama berdosa karena bukan wewenangnya. Kedua bisa ditangkap polisi. Itu Ustadz yang ngerajam pezina di Indonesia atau di negara yang tidak memperlakukan hukum rajam, ya. Perlu nggak ke Saudi sambil umroh datang ke hakim di sana, saya sudah zina di Indonesia, tolong rajam. Dihukum nggak? Nggak bisa. Masih akan disuruh pulang. Tobat kamu. Sudah, satu-satu yang bisa dia lakukan bertobat, menutup rapat-rapat dosa itu. Sudah terkubur saja di dalam memori yang paling dalam dan terkelam untuk tidak diungkit lagi, untuk tidak diulang lagi. Bertobatlah dengan sebenar-benarnya tobat. Lakukan semua kewajiban. Lakukan amal-amal sunnah di samping yang fardu. Jauhi semua dosa-dosa lain selain zina. Dan perbanyak infak dan sedekah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan ampunan kepada wanita seperti itu, ya. Cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita akan jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.